Ada nggak sampai sebulan ya? Nggak sampai sebulan ya? Kita 2 minggu lah kurang lebih ya. Nggak sampai 2 minggu pun ya. Wah, mohon maaf, malah saya yang ke mute ya. Mute ya. Ah, ah. Ini dari tadi belum belum saya mulai berarti ya? Belum, Ustaz. Iya, ini baru mau mulai ya? Ya, Betul, Ustaz. Ya Allah, tadi saya udah mukadimah padahal. Baik, qadarullah ya. Baik, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, buat yang teman-teman yang saya jadikan sebagai co-host, sebentar ya, ini ada beberapa kendala teknis. Buat teman-teman yang saya jadikan co-host, mohon bantuan untuk memandu jalannya kajian. Kalau ada yang tidak sengaja ter-unmute, mohon agar dibantu untuk mute. Tapi tadi saya yang malah ke mute nggak sadar ya. Qadarullah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin amma ba'd. Eh, Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kita bisa bertemu kembali di malam hari ini untuk sama-sama belajar tentang agama kita yang semoga dengan hal tersebut Allah memudahkan urusan kita, mengampuni kesalahan kita dan memasukkan kita semua ke dalam surganya dan semoga kita pada malam hari ini termasuk ke dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar tentang Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Eh, Sebelumnya ya kalau kita bisa, alhamdulillah kita bisa mulai kembali kajian pada malam hari ini yang sebelumnya sempat tertunda ya. Jadi rencananya tiap pekan cuma sempat tertunda beberapa kali. Alhamdulillah kita bisa mulai kembali dan mungkin saya sempat eh, cerita sedikit ya bahwa memang rencananya pada kajian yang lalu itu rencananya saya rekam gitu ya, rekam supaya nanti saya mau upload di YouTube. Cuma qadarullah kemarin itu lupa malah kepencet rekamannya. Jadi eh, cuma malam hari ini alhamdulillah ini kayaknya sudah terekam ya, aman. Jadi rencananya mungkin buat teman-teman yang nanti berhalangan hadir ya, kalau tidak bisa ikut yang kajian langsungnya, eh, nanti bisa mengikuti susulannya via YouTube. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Dan kalau pada malam kemarin itu kita apa namanya mulai dengan mukaddimah dan juga masuk kepada pembahasan ayat pertama, maka nanti rencananya saya akan bikin yang mukaddimah menjadi video tersendiri ya. Jadi untuk video kali ini itu masuk ke dalam eh, pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Jadi mungkin akan sedikit mengulangi apa yang pernah kita bahas sebelumnya, sekaligus sebagai muroja atau refreshment ya. Saya kira nggak masalah terkait dengan itu. Jadi biar pembahasannya urut. Dan ya memang untuk malam hari ini memang eh, tadinya sempat kepikir untuk ditunda lagi ya, karena memang kami secara keluarga baru mendapat musibah. Ibu saya baru wafat, rahimahullah taala. Eh, Semoga beliau husnul khotimah dan mendapatkan ganjaran surga. Tapi saya pikir kalau tertunda lagi tentunya nggak bagus juga terlalu sering tertunda ya. Jadi kita upayakan untuk tetap bisa kita mulai kajian pada malam hari ini. Baik, saya kira demikian ya sekilas pengantar pada malam hari ini. Selanjutnya saya izin untuk share apa namanya share screen ya supaya
eh, kita bisa apa namanya melihat eh, mendingan daripada melihat muka saya gitu kan ya, mendingan kita melihat tampilan ayatnya. Bentar ya, saya share screen dulu. Baik, harusnya sudah muncul ya. Baik, di sini ya kita akan membahas eh, tafsir dari surat Al-Fatihah, di mana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika beliau memulai tafsirnya, dan oh ya, ini sebagaimana yang telah disampaikan pada mukadimah ya, bahwa salah satu rujukan utama dalam kajian ini adalah tafsir yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan juga rujukan kedua adalah tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Buya Hamka. Jadi yang pertama itu sifatnya lebih ke arah internasional, yang kedua lebih ke arah domestik begitu ya. Jadi biar saling melengkapi. Ini dua rujukan utama, meskipun tentunya dalam pembahasan kali ini saya juga banyak mengambil dari mana saja gitu ya, baik dari internet yang berkaitan dengan pembahasan ayat maupun dari referensi dari kitab-kitab tafsir lainnya. Baik, di dalam materi atau deck yang tampil di teman-teman sekalian ya, di situ Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, tafsir suratil Fatihah wahiyah makiyah gitu ya. Nah, saya ingin kembali kita bedah secara kata per kata kaitannya dengan materi pada malam hari ini ya. Yang pertama kata beliau tafsir ya, tafsir suratil Fatihah. Nah, oh ya, sebelum masuk ke dalam tafsir, karena ini yang dimaksud adalah tafsir Al-Quran ya, maka apa yang dimaksud dengan Quran ya? Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Yang intinya adalah Quran itu kalau secara kebahasaan kalau diterjemahkan artinya adalah bacaan ya, dari kata qara'a yaqra'u. Nah, Quran berarti objek yang dibaca. Objek yang dibaca itu kalau dalam bahasa Indonesia sama dengan bacaan. Nah, secara bahasa ya, padanannya adalah kata qara'a itu padanannya adalah jamaah atau mengumpulkan. Kenapa? Karena ketika seorang itu membaca, maka secara otomatis dia mengumpulkan huruf-huruf dari objek yang menjadi bacaannya. Ini secara bahasa. Adapun secara terminologis ya, maka definisi yang para ulama ketika mendefinisikan Al-Quran itu definisinya dekat-dekat saja ya. Jadi kalau secara definisi Quran itu adalah kalamullah Ta'ala al-munazzal ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiz bilafdhihi wa makna al-muta'abbad bitilawatihi al-manqulu ilaina bitawatur al-maktubu fil masahif min awali suratil Fatihah ila akhir suratin Nas. Jadi Quran itu adalah firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengandung mukjizat baik dari segi lafalnya maupun maknanya yang dibaca sebagai ibadah. Jadi dengan sekedar membacanya itu sudah termasuk ibadah. Ini yang membedakan Quran dengan hadis dan juga bacaan-bacaan yang lainnya. Kalau seperti hadis atau bacaan-bacaan yang lainnya, yang menjadi ibadah itu adalah mempelajarinya. Adapun Quran dibacanya pun sekedar ibadah. Dibacanya pun itu sudah menjadi ibadah. Meskipun yang membaca itu belum paham maknanya. Ya. Kalau bacaan-bacaan yang lain itu perlu untuk dipahami supaya dia bisa bernilai ibadah. Adapun Al-Quran sekedar membacanya pun itu sudah bernilai ibadah. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwasanya eh, Nabi SAW bersabda bahwa beliau tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu huruf ya, melainkan alif itu adalah satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf, di mana satu huruf dari Al-Quran itu diganjar dengan 10 kebaikan. Jadi ketika seorang membaca alif lam mim saja, itu sudah diganjar dengan 30 kebaikan. Apalagi kalau dia bacanya sampai banyak begitu ya, sampai berlembar-lembar, tentunya kebaikan-kebaikannya akan berlipat ganda. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah
al-manqulu ilaina bitawatur, bahwasanya Quran ini diriwayatkan atau dinukulkan kepada kita dengan cara mutawatir. Yang dimaksud dengan mutawatir itu adalah lawan dari ahad. Kalau ahad itu intinya diriwayatkan dengan jalur-jalur yang sedikit. Adapun kalau mutawatir, intinya adalah tawatur itu diriwayatkan dengan jumlah yang sangat banyak, ya, dari masing-masing tingkatannya. Jadi dari Nabi SAW diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat, kemudian juga diriwayatkan oleh sekian banyak tabiin, kemudian juga tabiut tabiin sekian banyak sampai kepada kita, ya. Jadi melalui jalur periwayatan yang sangat banyak sekali. Kemudian yang tertulis di mushaf dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir dari surat An-Nas, ya. Ini definisi dari Quran. Nah, tadi Al-Mu'allif atau Syekh Sa'di mengatakan tafsir suratil Fatihah. Nah, apa yang dimaksud dengan tafsir? Yang dimaksud dengan tafsir adalah tafsir ini terdiri dari huruf fa, sin, dan ro atau fa, sa, ro, ya. Yang secara etimologi atau secara bahasa maknanya adalah kasyf wa ibanah wa izhar. Yang artinya intinya adalah menampakkan, ya. Jadi kata tafsir itu secara bahasa atau secara etimologi artinya adalah menampakkan. Nah, redaksi yang dekat dengan tafsir atau fasaro tadi itu adalah safaro. Hurufnya sama, cuma berbeda susunannya. Yang artinya juga mirip juga, artinya juga menampakkan juga. Jadi kalau dalam bahasa Arab, wanita yang menampakkan wajahnya atau tidak bercadar itu disebut sebagai safiroh, ya, menampakkan. Ada kata makna menampakkan di situ. Dan juga perjalanan itu juga disebut dengan safar, ya, safaro, ya. Tadi fasaro, ini safaro. Perjalanan disebut dengan safar. Kenapa perjalanan disebut dengan safar? Karena perjalanan itu menampakkan. Apa yang ditampakkan dari safar? Yang ditampakkan adalah tabiat asli dari seseorang. Makanya kalau kita mau tahu bagaimana karakter asli dari seorang, itu salah satunya adalah diajak safar, gitu ya. Kenapa? Karena di dalam safar itu biasanya terjadi hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang tidak mengenakan. Dan di situ biasanya muncul tabiat asli dari seseorang. Makanya orang zaman dulu kalau ditanya, apakah kamu kenal dengan si Fulan? Iya, saya kenal. Kemudian pertanyaan lanjutannya adalah, apakah kamu pernah safar dengannya? Ya, kalau dia bilang, wah saya cuma sekedar kenal, saya nggak pernah safar dengan dia. Oh, berarti kamu tidak terlalu kenal. Ya, jadi sekali lagi karena safar itu menampakkan tabiat asli dari seorang. Jadi kalau kita lihat kata-kata dalam bahasa Arab itu intinya, apabila susunan hurufnya itu mirip-mirip, maka maknanya juga mirip-mirip. Ini adalah kaidah secara general. Nah, eh, kalau tadi tafsir itu secara pemaknaan bahasa, maka apa makna tafsir secara terminologis atau secara istilah, ya. Ringkasnya, tafsir itu adalah ilmu yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran. Baik dari segi kosakatanya, kemudian juga susunan kalimatnya, makna-maknanya, hukum-hukumnya, dan lain-lain seterusnya, ya. Jadi intinya adalah ilmu yang membahas segala sesuatu yang terkait dengan Quran. Nah, lanjut, ya. Kemudian dalam slide juga disebutkan, ya, selanjutnya terkait dengan kata surah, tafsir suratil Fatihah. Apa itu surah? Pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan juga sebenarnya, ya. Jadi kalau kita merujuk di antaranya tafsir Al-Manar, kata surah itu ada yang mengatakan berasal dari kata tasawur, yang artinya adalah tinggi. Kenapa tinggi? Karena sesuatu yang tinggi itu lebih tampak, ya. Jadi sesuatu yang tampak sehingga mudah dikenali. Nah, kenapa kemudian menjadi kata surah? Karena ayat per ayat dalam Al-Quran itu lebih mudah dikenali dengan adanya surah tersebut. Jadi misalnya kita mengidentifikasi, oh ayat ini ada di surah ini, begitu ya. Ayat itu ada di surah yang itu. Jadi dengan surah itu ayat per ayat dalam Al-Quran itu menjadi teridentifikasi. Karena sekali lagi di antara maknanya adalah dari kata tasawur yang artinya tinggi. Kemudian makna lainnya adalah kata surah itu dari kata sur yang artinya adalah pagar yang membatasi suatu daerah, ya. Jadi kenapa demikian? Karena memang surah itu membatasi antara satu kelompok ayat
dari dari kelompok ayat yang lain, gitu ya. Ini makna surah secara bahasa. Nah, adapun secara terminologis yang disebut dengan surah itu adalah ta'ifatun minal Qur'ani mu'allafatun min salati ayatin fa'aktsar. Laha ismun ma'ruf. Jadi yang dimaksud dengan surah itu adalah kelompok eh, sekelompok dari Quran ya yang terdiri dari 3 ayat atau lebih ya. Suatu kelompok yang terdiri dari 3 ayat atau lebih yang ia memiliki nama, yang ia memiliki nama. Dan ini membedakan yang nama-nama ini kemudian membedakan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Baik, kita lanjut. Kemudian Al-Fatihah ya. Jadi Al-Fatihah ini adalah nama surat yang nama surah yang pertama yang akan kita bahas. Di mana Al-Fatihah ini sebagaimana juga telah disebutkan pada pertemuan yang lalu itu memiliki nama yang banyak begitu ya. Yang populer disebut sebagai Al-Fatihah, kemudian juga disebut sebagai Ummul Kitab, induk dari Alkitab. Kemudian juga As-Sab'ul Matsani ya, 7 ayat yang berulang-ulang. Kemudian juga ada nama lainnya seperti Al-Asas, landasan, kemudian Asy-Syifa yang digunakan untuk menyembuhkan, kemudian juga Al-Waqiyah yang digunakan untuk melindungi, kemudian juga Ar-Raqiyah yang digunakan untuk meruqyah dan lain sebagainya. Dan eh, ini sejalan dengan tradisi Arab ya, bahwa ketika orang Arab itu mengagungkan sesuatu, maka sesuatu itu memiliki banyak nama. Jadi ada hal-hal yang itu diagungkan dan disenangi oleh orang Arab. Misalnya singa. Orang Arab itu sangat suka dengan singa. Makanya singa itu punya nama yang sangat banyak ya. Kalau saya nggak salah ingat itu bahkan puluhan atau bahkan ratusan untuk menamai singa. Begitu pula misalnya pedang. Pedang itu dalam bahasa Arab banyak kata yang menunjukkan pedang, ya. Karena memang pedang ini suatu hal yang juga disukai dan disenangi oleh orang-orang Arab. Nah, artinya sesuatu yang diagungkan itu dalam tradisi Arab itu memiliki banyak nama. Dan dalam hal ini bisa kita katakan juga sejalan dengan Al-Fatihah yang memang memiliki banyak nama karena memang Al-Fatihah ini juga sedemikian juga diagungkan begitu ya. Nah, itu kaitannya dengan surat Al-Fatihah terkait dengan namanya. Kemudian kata beliau, wahia makiyah, dan surat Al-Fatihah ini adalah termasuk ke dalam surah-surah yang dikelompokkan dalam surah Al-Makiyah. Apa itu? Jadi kalau surah-surah dalam Al-Quran itu kita klasifikasikan, maka bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang disebut dengan surah-surah yang makiyah dan yang berikutnya adalah surah-surah madaniyah. Ya. Nah, apa bedanya antara surah makiyah dengan madaniyah? Nah, menurut pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama yang dimaksud dengan surah makiyah itu adalah eh, apa namanya yang kaitannya dengan ayat-ayat yang turun sebelum peristiwa hijrah. Ya, yang turun sebelum peristiwa Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan yang dimaksud dengan surah Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang turun atau surah yang turun pada saat Nabi sudah hijrah ke Madinah. Meskipun dia itu turun di Mekah. Jadi Nabi SAW itu dalam beberapa momentum seperti momentum penaklukan kota Mekah itu beliau masuk ke dalam kota Mekah, ya. Dan di situ ada ayat yang turun. Nah, ayat yang turun pada peristiwa itu tetap termasuk kategori sebagai apa namanya ayat ataupun surah Madaniyah, ya, karena diturunkan setelah peristiwa hijrah, meskipun dia turun di Mekah, ya. Jadi seperti itu. Jadi surah itu diklasifikasikan menjadi dua, eh, Makkiyah dan juga Madaniyah. Dan menurut jumhur ulama sekali lagi yang batasannya adalah peristiwa hijrah. Yang Makkiyah itu adalah sebelum hijrah, yang Madaniyah itu setelah hijrah, gitu ya. Meskipun ada juga pendapat lain yang berbeda. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan yang dimaksud dengan surat Makkiyah itu adalah surat yang berkaitan dengan Mekah dan penduduknya. Dan yang dimaksud dengan surat Madinah adalah surat yang berkaitan dengan Madinah dan juga penduduknya. Ini sebagian pendapat. Tapi yang kita pegang ya, yang banyak dipakai oleh ulama adalah
klasifikasi berdasarkan pendapat dari jumhur atau mayoritas ulama seperti yang tadi sudah disebutkan. Ya. Nah, kemudian Al-Fatihah ini disepakati ulama terdiri dari 7 ayat. Ya. Nah, cuma para ulama itu beda pendapat. 7 ayat ini apakah Bismillah itu termasuk ke dalam 7 ayat apa tidak? Ya. Sebagian ulama mengatakan Bismillah termasuk bagian dari Al-Fatihah, sebagian ulama mengatakan tidak. Dan ini juga bisa kita lihat ya, perbedaan ulama ini kaitannya dengan ketika seorang itu sholat. Ketika sholat ya, ada sebagian kalangan yang memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin dan sebagian kalangan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i ya dan juga Madhab Syafi'i menyatakan bahwasanya Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah. Karena oleh karenanya ketika seorang itu sholat mengikuti tata cara Madhab Syafi'i, maka mereka akan menjaharkan atau membaca Bismillah. Ya. Namun kalau dalam madhab yang lain ya, seperti madhab Hambali itu menyatakan Bismillahirrahmanirrahim ini tidak termasuk bagian dari Al-Fatihah. Namun demikian, semua ulama sepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari Quran. Ya, meskipun bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah ini diperselisihkan oleh kalangan ulama. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari Al-Quran ini suatu hal yang disepakati. Kenapa? Karena di dalam surat An-Naml ada ayat yang berbunyi Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya surat ini adalah dari Sulaiman dan di dalam surat ini terdapat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan ayat tersebut jelas bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari ayat Al-Quran. Ya, meskipun untuk bagiannya dari Al-Fatihah itu diperselisihkan. Dan dari ayat tadi itu juga menunjukkan bahwasanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu juga sudah dikenal dari zaman dahulu ya, dari sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi Sulaiman ketika menulis surat sudah menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini kaitannya dengan apa namanya Bismillahirrahmanirrahim dan juga 7 ayat dalam Al-Quran. Baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah kita mulai sedikit ya. Nah, terkait Bismillahirrahmanirrahim ini kemarin juga sudah disampaikan bahwasanya Buya Hamka dalam tafsirnya itu mengkritik sebagian pendapat dan ini pendapat ini cukup populer ya, sering kita dengar bahkan sampai saat ini bahwa ada sebagian orang mengatakan eh, intinya Al-Quran itu ada dalam Al-Fatihah. Ya, sampai di sini nggak masalah karena memang Al-Fatihah itu juga disebut sebagai Ummul Quran atau induknya Al-Quran gitu ya atau intinya Al-Quran. Nah, yang lanjut-lanjutannya nih yang bermasalah. Kemudian dikatakan bahwa dan inti dari dari Al-Fatihah itu ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan pertama tadi sebagaimana sudah dijelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini apakah dia termasuk bagian dari Al-Fatihah atau tidak itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dia masuk, ada yang mengatakan dia tidak masuk. Tapi oke lah kita anggap dia masuk begitu ya. Sampai di sini belum terlalu masalah. Nah, yang selanjutnya eh, saya terpental ya sepertinya ya. Iya, itu terpental. Iya. Eh, tadi sampai di mana ya? Mohon izin. Terakhir yang teman-teman dengar sampai di masalah apa? Saya tadi kan saking semangatnya nggak nyadar kalau lagi apa namanya low connection ya, tahu-tahu terpental. Baru kok, Sat. Belum Oh baru lama. ya? Terpentalnya baru langsung masuk lagi. Oke oke, baik. Saya izin share screen lagi ya. Baik, kita lanjut. Em, baik, jadi intinya adalah Buya Hamka itu mengkritik ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya inti Al-Quran itu ada pada Al-Fatihah dan inti Al-Fatihah itu ada pada Bismillahirrahmanirrahim.
Dan inti dari Bismillahirrahmanirrahim itu ada pada titik baknya. Jadi inti dari Quran itu ada pada titik bak pada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sangat bermasalah ya. Kenapa demikian? Ya, mohon izin untuk dibantu di mute. Oke. Baik. Eh, Kenapa bermasalah? Karena memang Al-Quran itu ketika turun, ketika awal-awal ditulis, itu nggak ada titiknya. Ya, Al-Quran itu baru ada titiknya yang membedakan antara ba, ta, sa, yang ba dibikin titik satu, ta titik dua, sa titik tiga, kemudian antara jim, ha, kho gitu ya, dan seterusnya. Itu ada pada zaman Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Dan ini baru pada abad pertama Hijriah. Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah seorang cendekiawan jenius ya, seorang ulama besar dari generasi tabi'in. Beliau wafat pada tahun 69 Hijriah ya. Jadi bagaimana mungkin inti dari Quran itu kemudian dikatakan ada pada titik baknya, sedangkan titik bak itu baru dibuat pada zaman yang belakangan, pada zaman tabi'in. Pada zaman sahabat itu belum ada bahkan eh, Quran itu diberi titik. Nah, kenapa Qurannya diberi titik? Itu pun karena pada saat itu agama Islam meluas ke berbagai daerah ya, karena terjadi futuhat atau penaklukan negeri oleh kaum muslimin ya, pembukaan negeri-negeri yang mana akhirnya banyak dari orang-orang non-Arab yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Yang orang-orang non-Arab ini eh, kemungkinan mereka mengalami salah baca gitu ya. Karena tidak bisa membedakan mana ba, mana ta, mana sa gitu ya, mana jim, mana ha, mana kho dan seterusnya. Sehingga kemudian dan mereka juga tentu sulit ya, karena memang nggak ada bedanya eh, antara huruf-huruf tersebut. Akhirnya oleh Aswad Ad-Duali ini dibuatlah titik supaya untuk membedakan ya. Jadi untuk memudahkan orang-orang tadi, orang-orang yang non Arab atau orang-orang ajam untuk memahami Quran ya, mempelajari Quran supaya mereka tidak keliru. Nah, ini diantara kritik yang disampaikan oleh Buya Hamka ya terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan kita pecah ya. Bismillah ya. Nah, Bismillah ini ba ya yang kita biasa artikan dengan menyebut nama Allah ya. Eh, di sini disebutkan kata isim ya. Isim di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu dalam format tunggal ya. Isim nama. Nah, isim ini juga secara bahasa para ahli bahasa itu beda pendapat. Ada yang mengatakan isim ini dari kata simah yang artinya adalah tinggi. Simah yang artinya adalah tanda. Kenapa demikian? Karena nama itu adalah penanda atas sesuatu yang dinamai. Ya, nama itu adalah penanda atas seseorang, gitu ya, dari kata simah. Dan juga ada yang mengatakan kata isim ini dari kata sumu, yang artinya adalah tinggi. Kenapa? Karena memang nama itulah yang membuat seorang itu tinggi, gitu ya. Makanya dalam pepatah kita juga ada ya, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Ya. Jadi yang tertinggal atau yang ditinggikan itu adalah nama. Ya. Nah, di sini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata isim datang dalam format tunggal yang disandarkan atau mudof ya. Sehingga kata isim di sini itu mencakup dari apa yang disandarkan. Di sini dengan nama Allah ya. Berarti di sini kata nama di sini mencakup semua nama-nama Allah. Nah, ini penting untuk kita hadirkan ya. Jadi ketika kita menyebut bismillah, itu yang kita sebut sebenarnya bukan hanya nama Allah saja, tapi juga semua nama yang dimiliki oleh Allah Ta'ala.
Berarti termasuk ke dalam bismillah itu adalah nama Allah Al-Alim, Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Manan, dan seterusnya gitu ya. Itu masuk ke dalam cakupan bismillah tadi. Karena kata isim ini sudah mencakup semua Asmaul Husna, semua nama-nama Allah yang indah. Nah, oke. Selanjutnya kata Allah ya. Kata Allah. Kata Allah ini eh, para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan kata Allah ini adalah isim jamid, yang artinya adalah kata Allah ini tidak memiliki keterkaitan dengan kata lainnya. Gampangnya seperti itu ya. Tidak diturunkan dari kata lainnya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Kata Allah ini merupakan isim mustaq, yang artinya adalah kata Allah ini diturunkan dari kata lainnya. Dan ini adalah pendapat yang kuat gitu ya. Dan tampaknya seperti Syekh As-Sa'di itu cenderung pada pendapat ini. Nah, kalau dia diturunkan dari kata lainnya, apa kata tersebut? Jadi Allah itu berasal dari kata al-ilah. Al-ilah itu artinya sesembahan, ya. Jadi sesembahan ya berarti sesuatu yang disembah atau al-ma'luh. Jadi al-ilah itu maknanya adalah al-ma'luh, sesembahan atau sesuatu yang disembah. Sama seperti kata Alkitab, ya, bacaan itu berarti sesuatu yang dibaca, ya, atau al-maktub, sesuatu yang dibaca. Nah, jadi sekali lagi kata Allah itu dari kata al-ilah, ya, atau sesuatu yang disembah, al-ma'luh, ya, sesembahan atau sesuatu yang disembah. Yaitu dia yang berhak untuk disembah atau diibadahi, ya. Dia yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Kenapa demikian? Karena dialah yang maha mencipta, dialah yang menciptakan kita semua, ya, termasuk juga seluruh alam semesta, serta dialah yang maha sempurna. Ya. Ini terkait dengan kata lafzul jalalah Allah dalam Bismillah. Baik, hadirin rahimakumullah. Kemudian kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Kedua kata ini merupakan kalau dalam bahasa Arab ini merupakan sigha mubalaghah ya. Merupakan kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti bentuk superlatif ya atau bentuk penyangatan yang asal katanya itu adalah rahmah atau rahmat ya. Jadi Ar-Rahmanir Rahim itu adalah bentuk penyangatan dari zat yang memiliki rahmat ya. Artinya Allah sebagai pemilik rahmat yang luas, sebagai pemilik rahmat yang agung, gitu ya. Nah, apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ya, di antara bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah kata Ar-Rahman itu merupakan sebutan yang khusus untuk Allah. Jadi nggak boleh seorang itu dinamakan dengan Ar-Rahman. Adapun kalau Ar-Rahim itu bisa menjadi sifat dari makhluk, ya. Karena itu Nabi SAW dalam sebagian ayat disebut sebagai Rahim, ya. Orang sosok yang memiliki kasih sayang yang luar biasa. Tapi tidak pernah disebut Nabi itu sebagai Ar-Rahman, ya. Karena memang Ar-Rahman itu khusus untuk Allah. Nah, jadi antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini persamaannya adalah kedua-duanya ini memiliki akar kata yang sama, yaitu dari kata Rahman. Tapi Ar-Rahman ini lebih unggul ya. Jadi sifat rahmatnya itu lebih luas, lebih tinggi. Eh, jadi kalau secara bahasa ya, Ar-Rahman itu mengikuti wazan atau mengikuti template fa'lan ya. Sedangkan Ar-Rahim itu mengikuti template fa'il ya, mengikuti wazan atau template fa'il. Fa'lan kalau kita cermati itu terdiri dari 5 huruf. Sedangkan fa'il itu terdiri dari 4 huruf. Ya. Nah, ada satu diktum atau kaidah kebahasaan yang berbunyi ziyadatul mabna tadulu ala ziyadatil makna. Ya. Kalau suatu kata itu memiliki susunan huruf yang lebih banyak, maka dia memiliki makna yang lebih
tinggi dibandingkan yang susunan hurufnya lebih sedikit. Ya, dalam Ar-Rahmanir-Rahim tadi, Ar-Rahman itu terdiri dari lima, secara template-nya itu terdiri dari 5 huruf, sedangkan fa'il terdiri dari 4 huruf. Berarti Ar-Rahman itu lebih tinggi dibandingkan Ar-Rahim. Nah, di sini kemudian mayoritas ulama itu mengatakan bahwasanya sifat Allah sebagai Ar-Rahman itu mencakup semua makhluk. Jadi mencakup muslim maupun non-muslim, mencakup kaum mukminin maupun kafirin gitu ya, mencakup semuanya. Jadi Allah merahmati semua makhluknya dari sifat Ar-Rahman. Sedangkan kata Ar-Rahim ini menunjukkan sifat kasih sayang atau sifat rahmat yang lebih spesifik. Sifat Ar-Rahim ini hanya ditujukan untuk hamba-hamba Allah yang beriman saja, ya. Jadi Ar-Rahman itu sifat rahmat yang sangat luas, sedangkan Ar-Rahim itu lebih lebih spesifik, tertuju untuk apa namanya, kaum mukminin dan kaum muslimin, ya. Nah, ini juga sejalan ya kalau kita mengacu pada yang disebut dengan al-ijaz al-adadi, ya. Jadi ketika seorang membahas Al-Quran terkait dengan mukjizat yang di dalam Al-Quran, itu ada satu pendekatan yang disebut pendekatan bilangan, ya. Jadi menganalisis kata-kata atau jumlah perulangan kata dalam Al-Quran, berapa banyak bilangan perulangan tersebut, ya. Dan menariknya terkait dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ini, Ar-Rahman ini disebutkan sebanyak 57 kali, ya. Kalau nggak percaya silakan cari sendiri, ya, silakan hitung sendiri. Sedangkan Ar-Rahim disebutkan sebanyak 114 kali atau 2 kali lipatnya, ya. Ini menunjukkan apa? Ya, ini wallahu taala alam menunjukkan sejalan dengan yang tadi disampaikan oleh jumhur, bahwasanya kasih sayang Allah atau rahmat Allah kepada kaum mukminin itu lebih banyak dan berlipat ganda dibandingkan dengan kasih sayang Allah yang sifatnya secara secara umum, ya. Eh Toib, ya. Ini tadi kita bahas tentang kita sudah dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata Bismillahirrahmanirrahim eh, yang kita terjemahkan sebagai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya pada kalimat atau pada frasa Bismillahirrahmanirrahim ini ada kata sisipan, ya. Ada kata sisipan. Ada sesuatu yang muqaddar, ada sesuatu yang implisit yang tidak disebutkan. Ya, Eh, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu kalau kita terjemahkan secara biasanya, ya. Nah, ini apa maksudnya, begitu ya? Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya ini ada sesuatu yang eh, kalau sisipan itu dieksplisitkan, maka maknanya menjadi lengkap. Ya, sama seperti ketika kalau dalam bahasa Arab orang bertanya, kaifa kaifa haluk, ya, apa kabarmu? Kemudian kita jawab bi khair, ya, dalam atau dengan kebaikan atau dalam kebaikan, gitu ya. Maksudnya apa dalam kebaikan? Maksudnya adalah kondisi saya dalam kebaikan. Jadi ada satu frasa yang tidak dibunyikan, ya. Eh, Kalau dalam bahasa Indonesia, bagaimana kabar Anda? Baik. Maksudnya adalah kabar saya baik, ya. Itu selengkapnya demikian. Nah, kalau demikian, Bismillahirrahmanirrahim, ini sisipannya apa, gitu ya. Nah, para ulama menjelaskan bahwa sisipannya adalah saya memulai pekerjaan ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi takdirnya adalah tadi atau eh, kalimat implisitnya itu tadi kalau dieksplisitkan menjadi saya memulai pekerjaan ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Eh, jadi kata dengan di sini ini mengandung makna isti'anah, mengandung makna bahwasanya ketika kita melakukan pekerjaan tersebut itu dengan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, ya. Karena kita menyadari bahwasanya pekerjaan kita itu tidak mungkin terlaksana kecuali dengan izin dan bantuan dari Allah Ta'ala. Nah,
terkait dengan ini juga mungkin bisa kita sampaikan beberapa ilustrasi ya. Jadi eh, ilustrasinya itu seperti ketika kita melakukan pekerjaan, kita menghadirkan Allah Ta'ala sebagai zat yang maha, kalau dalam Bismillahirrahmanirrahim tentunya sebagai maha pengasih dan penyayang, dan kita tahu bahwasanya Allah itu juga maha segalanya ya. Ini kalau kita ilustrasikan seperti anak kecil yang kemudian dia menjadi merasa berani begitu ya, merasa kuat karena dia bersama dengan orang tuanya. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita juga menghadirkan kebersamaan dengan Allah Ta'ala ya. Jadi kita ingat kebesarannya, kemudian juga rahmatnya yang luas yang meliputi seluruh makhluk, sehingga kita menjadi lebih termotivasi dengan hal tersebut ya. Kemudian juga kenapa dengan nama Allah? Kenapa tidak langsung dengan Allah gitu ya? Nah, di sini sebagian ulama menjelaskan bahwasanya penyebutan nama di sini fungsinya adalah untuk pengukuhan dan penekanan ya. Jadi ilustrasinya sebagaimana seorang itu menamai sesuatu untuk mengukuhkan, mengabadikan dan memberikan penghormatan. Jadi kalau tradisi di kita juga kan kalau ada pahlawan gitu ya, itu kemudian namanya dilestarikan menjadi nama jalan. Jadi nama di sini sebagai bentuk pengukuhan dan pelestarian ya. Jadi ketika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kita hadirkan pula makna bahwasanya kita berharap dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah berkenan menjadikan amal kita itu lestari. Ya, ini diantara hikmah dari kita menyebut apa namanya Bismillahirrahmanirrahim ketika kita memulai pekerjaan. Nah, kemudian juga teman-teman sekalian, ketika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, ini juga menunjukkan bahwa kita serius dalam melakukan pekerjaan tersebut. Ya, kenapa? Karena kita menghadirkan nama Allah Ta'ala. Jadi ilustrasinya, kalau misalnya ada bupati, ya, bilang dengan nama presiden kita membuka kantor ini. Nah, itu kan pasti serius begitu ya, ketika melakukan acara tersebut dengan penuh khidmat ya, penuh keseriusan ya. Kalau dalam dunia profesionalisme tentu dilakukan dengan cara profesional ya. Karena ini juga sejalan dengan hadis Nabi SAW, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah itu cinta kalau salah seorang dari kalian itu melakukan suatu pekerjaan, maka dilakukan secara itqan. Itqan itu artinya close to perfection, dilakukan dengan cara seprofesional mungkin, sesempurna mungkin, ya. Karena ya seperti ilustrasi tadi, kalau kayak bupati bilang dengan nama presiden, bawa-bawa nama presiden terus kemudian kerjanya nggak serius, itu kan ngaco gitu ya, nggak beres gitu kan ya, malah bahaya. Nah, apalagi yang kita bawa namanya ini tentunya di atas presiden ya. Kalau presiden itu kan hanya sekedar kepala negara, Allah ini kan yang pemilik dan penguasa semesta raya, jadi nggak ada bandingannya dengan presiden. Makanya kita seharusnya ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu lebih lebih serius lagi. Maka tidak sejalan dengan semangat pengucapan Bismillahirrahmanirrahim kalau seorang pegawai itu bilang Bismillahirrahmanirrahim tapi kerjanya mediocre gitu ya, kerjanya asal-asalan gitu. Nah, eh, jadi apa namanya begitu kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, ketika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim juga, jadi dari kita tahu bahwasanya Allah itu memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik ya, dan juga sifatul ula, sifat-sifat yang terpuji. Tapi dari nama-nama dan sifat tersebut yang Allah pilih sebagai pembuka itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim ya. eh, apa namanya? Ini juga sejalan dengan hadis Nabi SAW ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya dan juga Imam Muslim dalam Sahihnya, bahwasanya hadis qudsi ya, hadis yang Allah eh, berkata tentang dirinya ya. Jadi dalam hadis tersebut dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Lamma qadallahu al-khalqa" ya, ketika Allah itu eh, membuat ketetapan untuk para makhluknya,
kataba indahu fawqa arsy. Allah itu menulis di sisinya di atas arsy-Nya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Bahwasanya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Ya, jadi memang sifat rahmat dari Allah ini adalah sifat yang eh, mengungguli murkanya, sifat yang sangat unggul gitu ya. Dan eh, pelajaran bagi kita selaku hamba juga hendaklah kita itu mengedepankan sifat rahmah ini ya. Eh, saya sebagai pembicara juga tentunya masih jauh dari ideal ya. Mungkin kalau di sini juga ada anak-anak saya yang mendengarkan ini mungkin dalam hati bilang ini ayah ini omdo ini gitu ya, karena mereka sering saya omelin gitu. Tapi ya insya Allah kita 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 berusaha ke sana gitu ya, mengedepankan sifat rahmah. Tapi kalau saya ngelihatnya ya sebagai ayah kan marah itu tidak selalu identik dengan benci kan gitu ya. Marahnya seorang ayah itu kan juga bagian dari rahmat juga gitu, supaya anaknya menjadi lebih baik. Nah, jadi intinya adalah kita berusaha mengedepankan sifat rahmat ini, sifat rahmat ini ya dalam tindakan-tindakan kita, dalam keseharian-harian kita gitu. Karena memang ketika kita melakukan apapun kan kita membaca basmalah ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim juga. Kalau menurut pendapat dari jumhur ulama dianjurkan untuk dibaca secara lengkap begitu ya. Nah, intinya adalah kita menghadirkan sifat rahmat dari Allah ya. Nah, bahkan ya, bagi para penuntut ilmu hadis ya, yang mencari riwayat-riwayat hadis, mereka biasanya mulai dengan hadis yang disebut dengan musalsal bil awaliyah. Jadi kalau dalam tradisi periwayatan itu, biasanya orang yang baru belajar riwayat-riwayat hadis ya, mengambil riwayat hadis, itu mulai dengan periwayatan ini, musalsal bil awaliyah. Ya, sebagaimana namanya, musalsal artinya mata rantai atau transmisi periwayatan. Bil awaliyah artinya suatu yang dikedepankan, yang didahulukan gitu ya. Nah, apa itu hadis musalsal bil awaliyah? Hadisnya adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh yang ada di langit, gitu ya, yang ada di atas langit. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya eh, seorang pelajar ya itu memulai pelajarannya, memulai memulai belajarnya itu dengan mengedepankan sifat rahmat. Ya, itu harus ada pada ciri seorang pembelajar. Bahkan ya sekali lagi kalau kita kaitkan dengan Bismillahirrahmanirrahim secara umum itu menjadi karakter yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin secara umum dalam tindakan-tindakannya, yaitu mengedepankan sifat rahmat tadi. Eh, sudah jam 9 ya, saya kira sampai di sini dulu ya. Insya Allah akan berlanjut pada eh, part selanjutnya terkait dengan Al-Fatihah ini belum selesai. Ini baru masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Sebagiannya mungkin mengulang dari yang telah disampaikan pada kesempatan yang lalu, tapi dengan ada sejumlah tambahan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan. Ini kalau bahas Alhamdulillahirabbil alamin bisa lebih panjang lagi ya. Saya kira demikian. Apa namanya? Kita tutup ya. Eh, Kalau ada yang mau nanya, silakan masuk ke grup WA dan mungkin bisa bertanya secara japri. Kalau saya memang ada kesempatan dan mampu saya jawab, mudah-mudahan bisa saya jawab ya. Kalau ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala, kalau ada yang keliru itu dari saya pribadi, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran jazakallah khairan. Assalamualaikum. Ya, wa iyyakum. Ya, saya izin N ya.